Halo teman-teman, di sini kita akan membuat sebuah animasi, contohnya seperti ini. Nah, yang mana animasi yang tampil pada layar kita saat ini itu biasanya sering digunakan sebagai intro sebuah aplikasi atau sebuah animasi ya, ataupun closing, ataupun bisa jadi dia digunakan untuk transisi atau splash screen antara materi satu dengan materi yang lain. Nah, seperti apakah tutorialnya? Nah, pertama yang kita lakukan seperti biasa, kita membuat sebuah project baru ya, file new, kemudian new project. Atau biasanya kalau teman-teman membuka Adobe After Effects pertama kali, itu otomatis sudah membentuk satu project baru. Nah, kemudian yang selanjutnya kita membuat sebuah composition. Nah, ini menu composition, kemudian kita klik new composition. Nah, kemudian kita beri misalkan namanya adalah intro lingkaran gitu ya. Intro lingkaran. Nah, seperti ini. Untuk pengaturannya bisa dipilih sesuai dengan yang ada di sini ya, dan mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang pakai CS3 sehingga background colornya itu nggak ada. Jangan khawatir karena nanti bisa di setting di luar menu ini. Nah, bagi kalian yang sudah memiliki Adobe After Effects CS6, silahkan background colornya dipilih warna kuning gitu. Nah, kalau sudah kita oke ya, ini kan kita bisa milih warna banyak nih. Nah, ini saya milihnya warnanya yang kuning. Nah, kemudian kita oke, atau kalian bisa menyalin kode ininya ya, biar tepat sesuai dengan contohnya. Tapi kalau mau dimodifikasi lebih terang atau lebih gelap, itu monggo, terserah. Nah, ini kita oke dulu pertama-tama ya. Nah, kita membuat satu composition yang bernama intro lingkaran di sini. Nah, terus kalau misalkan di sini ada teman-teman yang pakai CS3 dan compositionnya tidak bisa dikasih background color, silahkan diklik di bagian menu composition ya kan. Terus kemudian nanti di bawahnya itu teman-teman biasanya ada composition background. Nah, composition background itu silahkan diklik kemudian dipilih warnanya gitu ya. Jadi kalau misalkan di CS6, di CS3 maaf, itu biasanya ketika diklik composition itu, kalau CS6 kan composition setting kan. Nah, kita bisa ngatur settingnya ini. Tapi kalau CS3 silahkan dibuka composition, terus kemudian ada composition background gitu. Nah, itu diklik kemudian dipilih background yang diinginkan atau yang berwarna kuning ini gitu ya. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah shape. Nah, caranya gimana? Sama kayak yang pertemuan kemarin ya teman-teman. Di sini kita klik kanan, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih shape player. Nah, di sini karena kita itu mau membuat bunder-bunder tadi, berarti basic object yang kita insert itu adalah ellipse gitu ya. Nah, ini namanya teman-teman bisa diganti. Caranya mengganti bisa ini diklik kanan kemudian pilih rename, atau silahkan ini diklik dulu kemudian ditekan enter. Nah, nanti sudah otomatis bisa rename ya. Misalkan di sini saya pakai lingkaran merah gitu ya. Namanya lingkaran merah. Nah, di sini saya mau menambahkan sebuah objek lingkaran yang garisnya itu adalah merah. Nah, jadi kita pilih konten ini, konten, kemudian kita add. Setelah itu kita klik ellipse. Nah, dia akan muncul di tengah seperti ini ya, teman-teman. Nah, terus kemudian karena yang muncul tadi di animasi yang sebelumnya itu sebenarnya bukan lingkaran yang berwarna, teman-teman. Yang berwarna itu adalah garisnya atau yang biasa disebut stroke.
gitu ya. Stroke atau garis dari lingkarannya itu. Jadi animasi yang muncul tadi di awal slide, di awal materi tadi ya, itu bukan lingkarannya yang diwarnai. Jadi lingkarannya ini nggak kita warnai sama sekali. Yang kita warnai adalah stroke-nya. Nah, setelah kita memilih di sini ada elips, ya kan? Terus kemudian kita add kembali, yaitu stroke. Bukan fill. Kalau fill itu kan untuk mewarnai lingkarannya, tapi di sini kita milihnya stroke karena yang mau kita mainin itu adalah stroke-nya. Nah, kita warnai stroke seperti ini. Nah, caranya gimana Bu? Ini stroke ini bisa diaktifin teman-teman. Terus kemudian kita pilih yang ada di atas ini, stroke color. Tapi kalau misalkan di atas ini menunya nggak ada, kalian bisa cek di panah bagian bawah stroke ini. Jadi kita klik terus kemudian kita pilih color gitu. Tapi kalau misalkan pengen simple itu kita bisa ngeditnya dari sini. Nah, untuk stroke ini silahkan kita memilih merah. Karena di sini kita mau kasih warna merah ya ceritanya ya. Nah, kayak gini. Nah, ini saya pilih oke ya. Di sini terbentuk elips dengan stroke yang berwarna merah. Nah, terus kemudian teman-teman, logika dari membuat animasi yang tadi itu adalah dari lingkaran yang tidak nampak, terus kemudian dia menjadi nampak dan membesar. Gitu. Nah, caranya gimana Bu? Jadi di awal kali pertama kali si elips ini terlihat, kita harus mengubah size-nya menjadi 0. Gitu teman-teman. Kita harus mengubah size-nya menjadi 0. Ini. Jadi kan dia mulai dari nggak kelihatan dan dia mulai dari kecil atau nggak kelihatan tadi ya, dari kecil terus dia membesar. Nah, terus kemudian di sini yang stroke. Nah, di sini ada stroke ya. Kita pilih yang stroke width-nya itu lebar stroke-nya ini 0. Nah, gitu ya. Sama-sama 0 nih di sini stroke width sama size-nya. Gitu ya. Bisa di sini pakai size atau bisa juga di transform sini teman-teman itu kalian milih yang 0. Scale-nya bisa dibikin 0 gitu ya. Gini aja, untuk elips ini saya edit size-nya jadi 100 karena kita untuk yang minggu kemarin kita pakainya scale ya. Ini kita pakainya 100. Nah, terus kemudian di scale sini kita nolkan. Jadi untuk membesarkan dan mengecilkan itu kita pakainya scale aja. Nah, di sini jam di sampingnya scale ini bisa diklik karena di animasi ini kita mainnya itu cuman di scale sama di stroke width tadi sama ini. Nah, ini ya, terus kemudian kita klik jamnya. Nah, nanti dia akan membentuk titik baru ya di frame pertama. Jangan lupa teman-teman, defaultnya harus di frame pertama. Nah, gini teman-teman, karena ini kan ada banyak banget menunya ya, biar nggak pusing menu yang aktif tok yang ditampilin gitu ya. Kan ini ada banyak ya. Ketika kita klik panah ke bawah ini, yang muncul kan nggak cuma stroke width, tapi color, opacity, meter limit, dan lain sebagainya. Ini muncul semua. Nah, caranya supaya memunculkan hanya menu yang aktif saja, itu silahkan lingkaran merah ini diklik, layer lingkaran merah ini diklik, ya kan, kemudian tekan huruf U di keyboard. Nah, nanti dia hanya muncul menu yang digunakan saja, gitu, yaitu di sini adalah stroke width sama scale. Jadi diklik dulu layernya, kemudian ditekan huruf U pada keyboard. Nah, kemudian teman-teman, setelah ini misalnya nih di detik pertama gitu kan, di detik pertama sini silahkan diarahkan dulu current time-nya biar gak keliru atau menindih frame pertama ya. Nah, setelah itu baru scale-nya ini kita besarkan teman-teman.
Jadi caranya membesarkan sama seperti kemarin, cukup ini di drag gini ya. Nah, kita drag seperti ini terus sampai ini loh, ujung yang atas ini menyentuh bagian atas dan ujung yang bawah itu sampai menyentuh bagian yang bawah. Jadi sampai habis gitulah ya, bahasanya seperti itu. Nah, seperti ini bisa diikuti ya. Terus setelah itu stroke width-nya ini juga kita besarkan sampai dia menutupi seluruh stick-nya. Nah, ini sampai dia menutupi seluruh stick-nya. Nah, sampai habis seperti ini teman-teman. Nah, gitu ya. Atau kalau misalkan mau lebih kecil juga nggak apa-apa. Nah, gini, ini kita tidak bikin agak kecil itu supaya kelihatan muncul langsung hilang, muncul langsung hilang, muncul langsung bisa hilang seperti itu loh. Gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman mulai tekan spasi ya, tapi jangan lupa ini work area N-nya ini di bagian sini ini dikecilin dulu teman-teman. Nah, kemudian kita tekan tombol spasi. Nah, ini baru animasi yang pertama. Nah, terus teman-teman yang kedua kita tinggal mengulang langkah yang sama. Gitu kan? Kita tinggal mengulang langkah yang sama dengan urutan atau prosedur yang sama juga. Cuman warnanya dibedain. Jadi ini kan kita buat lingkaran merah nih. Terus selanjutnya kita mau buat lingkaran yang agak muda sedikit gitu ya. Katakanlah warnanya agak ngepink gitu ya. Nah, kalian nggak usah buat new terus shape layer lagi. Cukup kita copy. Caranya ngopi gimana Bu? Caranya mengcopy itu cukup kita tekan CTRL-C. CTRL-C, kemudian setelah itu kita taruh, kita aktifin di sembarang ini ya, di sembarang layer, di bagian layer yang lain seperti ini. Terus kemudian kita Ctrl V. Nah, nanti dia muncul di sini lingkaran merah kedua. Nama layernya. Nah, ini misalkan kita ganti dulu ya namanya ya. Kita enter lingkaran pink gitu ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita tekan U. Nah, biar muncul stroke width sama scale-nya. Nah, di sini teman-teman, lah terus kalau misalkan kita mau ngubah yang pink gimana Bu? Kan ini ketindian yang merah ya. Jadi gini, ini misalkan si lingkaran pink ini kan mau kita ganti stroke-nya nih, kita aktifin dulu layernya, jangan lupa diaktifin dulu layernya teman-teman. Nah, terus kemudian stroke-nya mau kita agak pingin gini ya. Nah, tadi yang merah jadi nggak kelihatan Bu. Nah, karena yang merah itu tertutupi sama pink, karena kan logikanya seperti Photoshop atau Adobe Flash kemarin ya, kalau layer itu semakin di atas berarti dia itu gambar yang paling di depan, jadi dia menindih gambar yang ada di belakangnya gitu. Nah, caranya supaya dia nampak itu adalah kita geser ini titiknya ini. Jadi kita geser titiknya, misalkan yang ini kita agak kesiniin gitu ya. Kita agak kesiniin, yang ini juga kita kesiniin. Terus yang ini kita gedein ya work areanya. Kita gedein. Nah, terus ini juga gini. Jadi ini tergantung teman-teman ya maunya gimana. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ketika si merah itu tampil, si pink tadi itu belum muncul. Dia munculnya itu di frame ini ya, mulai dari detik ke berapa ini ya, detik keempat, milidetik 4. Nah, itu pun ketika keempat ini dia tidak langsung muncul ya, dia kan
mengecil dulu nih ceritanya, mengecil terus kemudian dia baru tampil. Nah, untuk yang biru-biru ini adalah shape-nya ya teman-teman. Yang berwarna merah sama berwarna pink itu adalah stroke-nya. Nah, ini. Kemudian ini merahnya habis, ya kan? Merahnya udah habis. Terus kemudian pinknya juga menyusul habis. Nah, terus kemudian yang selanjutnya kita buat warna lain lagi. Misalkan kita mau buat yang agak putih sedikit ya. Misalkan ini kita Ctrl C, lingkaran pinknya ini teman-teman, layer lingkaran pink kita Ctrl C, kemudian kita tekan Ctrl V. Nah, gini, jadi kita membuat ada lingkaran pink 2 nih. Jangan lupa tekan U. Nah, lingkaran pink kita ganti namanya, tekan Enter. Nah, lingkaran apa ya, misalnya ya, pink putih gitu. Nah, misalkan gini ya, lingkaran pink putih. Nah, kita tinggal ubah stroke-nya ada di sini. Stroke-nya bentar, pink putih itu gini aja ya, gini. Nah, terus kita geser lagi teman-teman. Nah, geser sedikit, atau kalau mau geser agak banyakan sedikit juga nggak apa-apa loh, karena kan kreativitas orang itu kan sendiri-sendiri dan nggak bisa dipaksain ya. Nah, ini contohnya. Terus coba kita drag ya, ini mulai dari pertama, si merah muncul, kemudian pink tuanya muncul, nah terus kemudian pink putihnya mulai muncul nih. Nah, seperti ini. Terus habisnya pelan-pelan ya, jadi yang pertama habis itu adalah yang merah, kemudian pink tua, kemudian pink putih. Terus boleh lagi loh kalau kita mau tambah warna, misalkan kita Ctrl C lagi, kemudian kita Ctrl V lagi. Nah, kayak gini silahkan ditekan Enter, misalkan kita pengennya lingkaran putih gitu. Nah, kita kasih dia lingkaran putih, jadi nanti dia berakhir di warna putih gitu ya. Nah, ini ditekan U. Nah, terus kemudian kita pilih stroke-nya. Jangan lupa kalau milih stroke, layernya diaktifin dulu ya teman-teman. Takutnya nanti yang dipilih lingkaran pink putih, tapi stroke-nya diganti yang putih. Nah, nanti jadi beda warnanya. Jadi, si layer ini diaktifin dulu, kemudian stroke-nya baru diklik. Nah, gitu ya. Nah, ini misalkan saya warna putih ini. Nah, gini. Terus kemudian sama seperti yang tadi, ini kita geret sedikit ke sini. Nah, kita coba running ya. Kita arahkan ke current time pertama, di milidetik pertama, terus kemudian kita tekan spasi. Nah, dia akan berakhir di warna putih. Kalau kalian pengen nambahin warna, jadi mulai dari merah, pink tua, pink muda, terus pink putih, terus pink yang lebih putih lagi, gitu juga monggo sih, nggak apa-apa. Jadi semakin banyak warna, nanti tentunya semakin soft ya. Karena ini kan sebenarnya warnanya juga kurang soft ya, antara pink muda sama tiba-tiba langsung kedatangan putih. Itu kan dari segi warna juga kurang halus gitu. Nah, nanti teman-teman di sini bisa menambahkan sebanyak apapun warnanya. Gitu ya. Nah, terus kemudian teman-teman di belakang tulisan putih, di belakang lingkaran putih ini ada logo UDB yang masuk ya, misalnya ya. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, kita cari dulu logo UDB di manakah dia berada, gitu ya. Nah, di sini kita cari ya di file. Misalkan di sini saya sudah mempunyai logo Universitas Duta Bangsa. Kemudian kita klik ini, kita drag ke library-nya. Nah,
si logo UDB sudah masuk di sini ya. Terus setelah itu kita drag ke bawah, ke skin. Yang paling atas ya tentunya ya. Nah, yang paling atas kayak gini teman-teman, jangan ada di bawahnya. Nah, si UDB ini otomatis dia memenuhi sticknya. Nah, gimana caranya supaya biar ngefit? Ya kita atur scale-nya ya. Ini kita klik transformnya, kemudian scale-nya kita, nah bisa kasih tengah gini ya. Misalkan ukurannya segini. Nah nanti di sini kita tinggal menganimasikan si UDB ini mau animasinya seperti apa nih teman-teman. Nah misalkan dia muncul dari bawah gitu ya, kayak tadi dia muncul dari bawah. Sebentar kita atur dulu di detik berapa dia muncul. Nah dia di detik ini ya, misalnya ya di putih ini bisa kita panjangin work area N-nya. Nah terus kemudian yang pertama ini bisa kita klik ini scale-nya, misalkan kita mau jadiin 0 si UDB ini, langsung kita bikin 0 seperti ini ya. Terus kemudian positionnya itu mau kita taruh di bawah misalkan. Nah ini scale-nya jangan lupa diklik dulu teman-teman. Jamnya ini diklik ya. Terus setelah itu kita arahkan kursornya ke selection tool yang ada di atas ini. Nah terus kemudian kita bawahin ini UDB ini. Nah kita taruh di bawah sini ya misalnya ya, nggak kelihatan. Nah terus kemudian di detik jangan lupa setelah kita taruh bawah positionnya itu diklik. Nah terus setelah itu ketika di detik selanjutnya di sini misalkan si UDB tadi itu mulai nampak ya ke atas. Nah ini kalian bisa kalian bisa pakai ini teman-teman, position ini. Nah kita tarik yang belakang ini, yang belakang kan ini X, ini Y itu kan untuk yang vertikal ya, kalau X itu kan untuk yang horizontal. Jadi kita Y-nya ini kita kiriin, kita drag ke kiri maksudnya. Nah nanti dia akan ke atas ini. Nah dia taruh di tengah gini ya, dia taruh di tengah si UDB ini, dan kemudian scale-nya kita besarkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, gitu ya. Misalkan seperti ini, jadi dia dari tidak nampak kemudian dia menjadi nampak. Nah terus kemudian kita mau kasih misalkan efek ketika dia muncul itu dia miring dulu, itu bisa pakai rotation teman-teman. Jadi rotation ini diputar sedikit. Nah ini ke kiri, di drag ke kiri. Nah seperti ini. Terus kemudian setelah itu di frame selanjutnya bisa ke sini ya, nggak usah terlalu panjang. Kemudian dia dinormalkan atau rotationnya dibikin 0. Nah kayak gini. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Saya coba tekan spasi ya. Ini. Nah gitu. Jadi UDB-nya muncul dari bawah. Nah kalau misalkan mau ada kreasi lain, misalkan agak di keatasin gitu juga nggak apa-apa teman-teman. Ini kan gini positionnya, ya kan? Ini mau di atasin itu berarti X ya. Sorry. Keatasin itu Y, tapi bagian yang kiri. Nah misalkan kita tinggiin sedikit. Nah terus setelah itu di frame yang selanjutnya tadi yang dia menjadi normal, ini kita turunin sedikit atau Y-nya ini kita klik atau kita drag ke kanan. Nah gini. Coba kita spasi dulu. Nah jadinya seperti itu ya, dia miring, naik, terus turun. Atau misalkan kok kecepetan ya Bu kayaknya, ya ini tinggal di drag aja teman-teman. Ini agak dijauhin gini ya. Nah coba sekarang.
Jadi kalau rasanya kecepetan ya bisa disesuaikan jaraknya. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi untuk hari ini kita belajar membuat animasi yang dia memainkan lebar stroke atau lebar garis sama scale-nya. Silahkan dipraktekkan pada device masing-masing.